Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Sugiyarti, NIM 200411100194 dari kelas Madis D. Di sini saya akan mempresentasikan cara mengerjakan soal-soal fungsi boolean menggunakan cara komputer. Langsung kita masuk ke soal yang pertama. Di sini diketahui fungsi boolean H, di mana variabelnya adalah X, Y, Z, yaitu X negasi N, Y negasi, di mana H, X, Y, Z sama dengan X negasi N, Y, N, Z negasi. Nyatakan H dalam tabel kebenaran. Ini di nomor 1, tabel kebenarannya adalah X negasi berarti lawan dari X. 1 merupakan deklarasi dari true, kemudian 0 deklarasi dari value false. Jadi jika X dinegasi true, maka negasinya adalah false. Jika negasinya adalah false, maka hasilnya adalah true. Sama Z-nya juga, jika Z-nya true, maka negasinya adalah false. Jika Z-nya false, negasinya adalah true. Kemudian kita N-kan X negasi, kita N-kan dengan Y, kemudian kita N-kan dengan Z negasi. Jadi jika false, kita N-kan dengan true, kemudian kita N-kan dengan false, maka hasilnya adalah false. Karena syarat dari N adalah jika dua-duanya true, maka hasilnya adalah true. Jika salah satunya ada yang false, maka hasilnya akan false. Langsung kita ke cara pengerjaan menggunakan logaritmnya. Nah, di nomor 1 ini saya menggunakan kondisi not Y, N not Z sama dengan true. Oke. Kita jalankan. Nah, kita coba mengerjakan di mana X aksennya adalah false dan Y-nya adalah true, kemudian Z negasinya adalah false. Jika ini benar, jawabannya adalah false. Nah, benar ya. Kemudian kita lanjut soal yang kedua. Di soal yang kedua ini, kita disuruh untuk buktikan bahwa f(x,y,z) sama dengan X negasi NY negasi NZ or X negasi NY NZ or X NY negasi ekivalen dengan G X Y Z sama dengan X negasi NZ or X Y negasi dengan menggunakan tabel kebenaran. Di sini ada kata-kata ekivalen, berarti sama dengan nilai dari f x y z apakah sama dengan g x y z. Kita coba buktikan. Ini adalah tabel kebenaran dari f, di mana jika X-nya dinegasi, maka jika true hasilnya akan false, jika false hasilnya akan true, begitu juga dengan Y negasi.
Jika satunya adalah true, maka negasinya false. Jika negasinya false, hasilnya adalah true. Kemudian kita n-kan X negasi, Y negasi, Z. Jadi, false and true hasilnya adalah false. Karena terdapat false, maka hasilnya akan false jika di n-kan. Kemudian kita n-kan lagi X negasi, Y, Z. Jadi false and true hasilnya adalah false karena salah satunya mengandung unsur false. Kemudian kita n-kan lagi X, Y negasi. Jadi X-nya adalah true, kemudian Y aksen atau Y negasinya adalah false, maka hasilnya adalah false. Kemudian hasilnya adalah X negasi, Y negasi, Z diorkan dengan X negasi, Y, Z, kemudian diorkan lagi dengan X, Y negasi. Jadi hasilnya adalah jika false or false, hasilnya adalah false. Jika false or true, hasilnya adalah true. Karena prinsip dari OR adalah ketika salah satunya mengandung unsur true, maka hasilnya akan true. Kita coba menggunakan algoritma. Di sini kita kasih kondisi untuk F-nya yaitu not X and not Y and Z. Nah, kemudian kita OR-kan, baru not X and Y and Z. Ini juga kita kurung. Nah, kemudian kita OR-kan lagi dengan X and not Y. Kemudian kita kasih kondisi jika itu benar hasilnya true. Kita coba jalankan. Ketika kondisinya adalah false, maka hasilnya akan false. Kita coba lagi ya, sekali lagi. Ketika value-nya adalah X-nya true, kemudian false, hasilnya adalah true. Ini tabelnya true, false, hasilnya adalah true. Kemudian kita lihat untuk soal yang G. Soal yang G ini kita negasi dulu X dan Y-nya. X negasi berarti lawan dari X, ini juga lawan dari Y. Kemudian X negasi NZ berarti jika false and true hasilnya adalah false. Jika true and true hasilnya adalah true. Karena syarat dari N adalah jika salah satunya false, maka hasilnya akan false. Jika semuanya adalah true, maka hasilnya akan true. Kemudian X kita N-kan dengan Y negasi. Misal X-nya true,
Y-nya false, maka hasilnya false. Nah, setelah itu kita OR-kan X negasi NZ, kita OR-kan dengan X, N, Y negasi. Jadi, false or false, hasilnya adalah false. Jika false or true, hasilnya adalah true. Karena syarat dari OR adalah jika salah satunya mengandung true, maka hasilnya akan true. Jika dua-duanya false, maka hasilnya akan false. Dan jika keduanya adalah true, maka hasilnya akan true. Kita coba buktikan dengan logaritma. Di sini kondisinya adalah not X and Z kita OR-kan dengan X and not Y. Kita kasih kondisi true. Nah, coba kita jalankan. Jika ini adalah X negasi, berarti adalah negasi dari ini adalah true. Kemudian jika Z-nya adalah false dan Y-nya adalah false, maka hasilnya adalah true. Nah, di sini adalah X-nya adalah true, jadi ini dinegasi dulu. True, negasinya berarti kan false ya. X-nya adalah false, kemudian Z-nya adalah false, dan Y-nya adalah false, maka hasilnya adalah true. Nah, ini. Jika ini false, 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 maka hasilnya adalah true, karena di sini X-nya negasi. Jadi, kesimpulannya adalah F dan G hasilnya sama atau ekivalen. Kita lihat tabel kebenarannya. Nah, sama ya tabel kebenarannya. Jadi kesimpulannya F X Y Z ekivalen dengan G X Y Z. Kemudian kita lanjut soal yang ketiga. Di soal yang ketiga ini ada soal misalkan F X Y Z sama dengan Y negasi, kemudian di N-kan dengan X or Z negasi N X N Y. Tentukan F komplement dengan yang pertama kita menggunakan hukum De Morgan. Kemudian yang kedua kita gunakan prinsip dualitas. Soal yang ketiga ini, nah kita gunakan hukum De Morgan ini. Hukum De Morgan ini cara mengerjakannya bertahap. Jadi kita negasi dulu yang depan, baru bertahap-tahap ke yang belakang. Misalkan di sini adalah X di sini adalah Y aksen, X or Z aksen, N X N Y. Ini kita negasi dulu semuanya. Kemudian Y aksen dinegasi jadi Y, kemudian N dinegasi jadi OR. Nah, setelah itu yang di belakang karena belum dinegasi, kita kurung lagi dan kita beri tanda negasi. Nah, setelah itu kita kerjakan lagi untuk mengerjakan kurung yang luar, yaitu karena di sini N, maka di cara yang ketiga ini
di tahap yang ketiga ini kita ubah operatornya menjadi OR, kemudian kurung yang awalnya di dalam kita keluarkan. Setelah itu kita kasih tanda negasi karena ini belum kita ubah. Nah, di tahap yang terakhir baru yang awalnya X maka kita ubah jadi X negasi, kemudian OR kita ubah jadi N, terus Z yang awalnya negasi kita ubah jadi Z. Setelah itu kita kerjakan yang kurung belakang ini, karena awalnya X maka negasinya adalah X aksen atau X negasi, kemudian N diubah jadi OR, setelah itu Y aksennya, setelah itu Y-nya diubah menjadi Y aksen. Ini adalah cara mencari F komplement menggunakan hukum De Morgan. Nah, setelah itu kita gunakan prinsip dualitas. Prinsip dualitas itu kita kerjakan soalnya yang dinegasi adalah operatornya. Jadi yang awalnya N, Y aksen N kita ubah jadi Y negasi OR. Setelah itu yang awalnya X OR Z negasi kita ubah jadi X and Z negasi. Kemudian ininya kita ubah jadi OR. Selanjutnya X-nya tetap variabelnya tidak diubah negasinya, tetapi operator N kita ubah jadi operator OR. Nah, setelah itu kita cari komplement tiap literalnya. Perlu diketahui bahwa literal itu adalah setiap variabel dalam fungsi boolean yang termasuk ke dalam bentuk negasinya maupun tidak. Jadi, literalnya ini adalah Y, X, dan Z. Yang awalnya Y negasi, kita komplementkan menjadi Y, kemudian X kita komplementkan menjadi X negasi, kemudian Z-nya kita komplement juga jadi Z, yang awalnya X menjadi X negasi, dan Y menjadi Y negasi. Jadi kesimpulannya, menggunakan prinsip dualitas maupun menggunakan hukum De Morgan, hasilnya akan tetap sama seperti ini. Kita buktikan dengan logaritma. Nah, untuk yang menggunakan hukum De Morgan, kondisinya adalah jika not Y N kita X-nya kita OR-kan dengan not Z, kemudian kita N-kan lagi dengan X and Z, NY, kita N-kan lagi X and Y, nah, kita kasih kondisi true. Kita coba jalankan. Nah, jika awalnya adalah true, kemudian Y-nya adalah true, Y-nya adalah
hasilnya adalah false. Coba kita lihat dari yang ini. Negasi dari Y adalah false, kemudian kita N-kan. Nah, setelah itu X-nya adalah true, Z negasinya adalah false, di OR-kan jadi hasilnya adalah true. Setelah itu kita N-kan lagi, X-nya adalah true, N true, hasilnya adalah true. Nah, setelah ini kita kerjakan false and true, hasilnya adalah false, kemudian kita N-kan lagi, hasilnya adalah false. Jadi ini jawabannya benar. Kita lanjut ke pembuktian yang dualitas. Untuk yang dualitas ini kondisinya adalah not Y. Di sini kondisinya adalah Y or, kita notkan X and Z. Kita OR-kan lagi menjadi not X or not Y. Nah, kita kasih kondisi true. Kita lihat ada yang salah. Oh, ini adalah OR. Nah, setelah itu kita jalankan. Jika yang pertama adalah false, kemudian Y-nya adalah true, dan Z-nya adalah true, maka hasilnya adalah true. Kita coba buktikan. Kita gunakan yang ini. Jika Y-nya adalah true, kemudian kita OR-kan. Nah, kita kerjakan yang ini. Negasi dari false adalah true, kemudian kita N-kan dengan Z, yaitu true, jadi hasilnya adalah true. Kemudian kita OR-kan lagi. Negasi dari false adalah true, or negasi dari Y adalah false, berarti ini adalah true. Maka true or true, hasilnya adalah true. Ini benar. Kita lanjut soal yang keempat. Di sini misalkan H, X, Y, Z sama dengan Y aksen ditambah atau OR X and Z negasi, OR X or Y. Tentukan H komplement dengan yang pertama menggunakan hukum De Morgan, kemudian yang kedua kita menggunakan prinsip dualitas. Langsung kita kerjakan. Nah, ini soalnya. Tahap pertama kita negasi semuanya. Setelah itu kita ubah. Yang awalnya adalah Y negasi menjadi Y, kemudian yang awalnya OR menjadi N. Setelah itu kita kurung lagi yang belakang, kemudian kita kasih tanda negasi. Setelah itu kita kerjakan kurung yang luar dulu, yaitu tanda OR, kita ubah menjadi tanda N, kemudian kurungnya kita hilangin dan kita kasih negasi di kurung yang dalam di sini. Nah, tahap terakhir kita negasi yang di dalam kurungnya.
yang awalnya adalah X menjadi X negasi, kemudian N menjadi OR, Z negasi menjadi Z, X menjadi X negasi, kemudian OR menjadi N, dan Y menjadi Y negasi. Ini jika menggunakan hukum De Morgan. Kemudian kita masuk ke prinsip dualitas. Di prinsip dualitas ini kita cari dual dari H-nya. Prinsip dari dual kita hanya mengubah operatornya saja, kita ubah ke negasinya. Jadi variabelnya tetap sama. Kemudian kita ubah yang awalnya OR menjadi N, yang awalnya N menjadi OR. Hasilnya seperti ini. Nah, karena ini belum dikomplement, maka kita komplement dulu tiap literalnya. Jadi, Y negasi dikomplement menjadi Y, kemudian X menjadi X negasi, Z negasi menjadi Z, X menjadi X negasi, dan Y menjadi Y negasi. Ini adalah hasilnya. Jadi, kesimpulannya, baik menggunakan hukum De Morgan maupun prinsip dualitas, jika jawabannya benar, maka hasilnya akan sama. Kita buktikan menggunakan logaritma. Untuk hukum De Morgan, kita menggunakan kondisi not Y or X and not Z. Kemudian kita OR-kan menjadi X or Y. Setelah itu kita kasih sama dengan true. Kita lihat ada yang salah. Di sini kurang satu kurung. Nah, kita jalankan. Yang pertama adalah true, kemudian Y-nya adalah true, dan adalah true. Maka hasilnya adalah true. Nah, kita buktikan. Jika Y-nya adalah true, kemudian kita negasi, maka hasilnya adalah false. Kemudian kita OR-kan X and Z negasi, berarti true and false, hasilnya adalah false. Setelah itu kita OR-kan lagi true or true, hasilnya adalah true. Hasil akhirnya false or true, hasilnya adalah true. Ini jawabannya benar. Kemudian kita lanjut ke yang prinsip dualitas. Prinsip dualitas ini kita gunakan kondisi Y and not X or Z, and kan dengan X, dengan not X and not Y. Kita kasih kondisi true. Kita kasih kurung satu lagi.
Coba kita jalankan. Kita coba misal satunya adalah true, kemudian false, dan true, hasilnya adalah false. Kita lihat Y adalah true, kemudian kita N-kan. X aksen berarti Y-nya false ya, salah. Y-nya false. Kemudian X-nya karena negasi jadi false, kemudian di-OR-kan menjadi dengan true, hasilnya adalah true. Kemudian kita N-kan lagi. Negasi dari true adalah false, kita N-kan dengan negasi dari Y-nya false berarti true. False and true hasilnya false. Nah, hasil akhirnya false and true and false hasilnya adalah false. Jadi ini benar ya. Nah, kita telah selesai mengerjakan soal 1 sampai 4. Sampai di sini video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.